Kita akan bahas dari ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal ketiga ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10 kita sudah bahas sebelumnya. Lalu kita akan masuk dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan bacakan bagi kita ya. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Tuhan Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Mari kita berdoa. Kami kembali berdoa, mohon Kau boleh menyertai pagi ini. Pimpin setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ya Bapa. Nyatakan kebenaran-Mu tengah-tengah kami dan beri kami pengertian juga akan firman-Mu. Biarlah apa yang dikhotbahkan oleh Petrus, Rasul-Mu ini, boleh kembali menguatkan kami dan membawa kami lebih mengerti bahwa Engkaulah Mesias, ya Tuhan Yesus, yang telah Engkau janjikan bagi kami sejak dahulu kala. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pasal 3 ayat 11 sampai 26 tentunya adalah satu sambungan kontinuitas dari pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, mengapa saya mengatakan ini sebagai satu kontinuitas? Karena khotbah yang diberikan oleh Petrus di ayat 1 sampai ayat 26 itu adalah sesuatu yang
disebabkan orang banyak berkerumun datang kepada mereka karena mukjizat yang terjadi di ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat apa yang saya sampaikan di dalam khotbah minggu yang lalu yang kita bahas, bahwa ada satu pola yang dinyatakan oleh kitab suci berkenaan dengan mukjizat. Dan salah satu tujuan mukjizat diberikan melalui pola itu adalah untuk membawa orang-orang atau menjadi satu daya tarik bagi orang-orang yang belum percaya kepada Kristus atau belum pernah mendengar tentang Injil Tuhan Yesus Kristus, boleh datang dan mendengarkan firman yang disampaikan oleh para rasul atau Rasul Petrus khususnya di dalam bagian yang ini. Jadi kalau saudara memperhatikan misalnya di dalam Kisah Rasul pasal kedua, apa yang membuat terjadinya pertobatan 3.000 orang pada hari itu? Karena Petrus berkhotbah kepada orang banyak yang hadir di Yerusalem pada hari itu. Tapi kalau kita runut lagi ke belakang, apa yang membuat orang banyak hadir pada waktu itu? Tentunya kita bisa ngomong pertama adalah karena mereka ingin menjalankan ibadah setiap tahunnya di Yerusalem, di Bait Allah untuk memberikan korban persembahan kepada Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, atau Allah Yahweh. Tetapi pada waktu mereka beribadah di Yerusalem, waktu mereka datang ke sana, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh adanya suara seperti angin ribut yang sangat keras, tetapi tidak ada anginnya pada waktu itu. Dan selain itu mereka juga mendengar para rasul berbicara di dalam bahasa lain bukan bahasa sorga, bukan bahasa roh atau bahasa makhluk yang tidak kelihatan, tetapi mereka berbicara di dalam bahasa manusia dari belahan benua yang lain. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 dikatakan ada yang berasal dari Mesopotamia, ada yang berasal dari wilayah-wilayah lain yang jauh itu. Dan ketika mereka datang, mereka heran, kok rasul-rasul yang tidak pernah belajar bahasa mereka, tidak lahir di dalam lingkungan mereka atau budaya dan suku mereka, bisa berbicara di dalam bahasa mereka dengan begitu fasih, dengan dialek dari bahasa itu sendiri. Nah, ini membuat orang banyak datang dan berkumpul di tempat di mana Petrus berada, yang membuat kesempatan untuk Petrus memberitakan Injil itu terbuka. Nah, ini menjadi satu pola yang kita bisa lihat di dalam pasal yang ketiga juga, yang mempersiapkan Petrus untuk berkhotbah dan menyaksikan Injil itu adalah Tuhan sendiri. Di Kisah pasal 2, Tuhan melalui pencurahan Roh Kudus itu membuat dimungkinkannya khotbah atau Injil diberitakan. Di pasal 3, Tuhan memberikan satu kuasa kepada Petrus untuk kemudian menyembuhkan seorang yang sudah lumpuh selama 40-an tahun. Dari sejak kecil atau dari lahirnya dia sudah lumpuh. Tapi ketika Petrus datang ke sana, dia mendadak bisa mendapatkan satu kesembuhan melalui nama Yesus Kristus atau di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga ia kemudian bersorak-sorak, berjalan ke sana kemari, memuji Tuhan, yang membuat orang banyak yang hadir di Bait Allah pada waktu itu tertarik, heran, karena orang yang begitu lama lumpuh, yang tidak mungkin disembuhkan itu bisa bangkit berdiri dan berjalan memuji Tuhan pada hari itu. Nah, ini membuat orang banyak datang ingin tahu apa yang menjadi penyebab orang yang lumpuh ini bisa bangkit dan berjalan pada hari itu. Nah, itu sebabnya di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Dan kesempatan itu menjadi satu momen yang kesempatan untuk Petrus kemudian membicarakan Injil dengan mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu. Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Jadi waktu Petrus melihat orang banyak datang dan mulai mungkin dalam pemikiran mereka bertanya-tanya, ini jangan-jangan Petrus yang dengan kuasa dia sendiri, dengan kemuliaan dia, mungkin dengan sesuatu yang karunia yang Tuhan berikan, dia memiliki otoritas yang besar itu untuk bisa menyembuhkan. Siapa dia? Tapi di situ Petrus kemudian mengatakan, jangan heran, yang melakukan atau membuat orang ini sembuh bukan kami, tetapi yang membuat orang ini sembuh
adalah Yesus Kristus. Nah saudara, saya kira ini adalah satu hal yang penting ya. Pada waktu kita melihat ada seorang hamba Tuhan, mungkin diberikan satu kesempatan atau berdoa kepada orang sakit, lalu orang itu sembuh dari sakitnya. Saudara harus mengerti satu hal, bahwa yang menyembuhkan orang itu bukan karena hamba Tuhan itu punya kuasa itu. Tetapi yang menyembuhkan orang itu adalah Tuhan yang menghendaki orang itu untuk disembuhkan. Seperti halnya Rasul Petrus di sini, walaupun dia adalah seorang yang memiliki karunia mukjizat yang diberikan secara khusus kepada dirinya sebagai seorang Rasul Kristus untuk membuktikan kalau dia adalah sungguh-sungguh Rasul Yesus Kristus. Tetapi Petrus juga sendiri mempunyai satu kesadaran, yang menyembuhkan bukan karena dia yang memiliki kuasa itu. Yang menyembuhkan bukan karena dia yang hebat itu. Yang menyembuhkan adalah pribadi Kristus sendiri yang telah menyembuhkan orang itu. Atau istilah lainnya adalah Yesus berkehendak orang ini disembuhkan, maka orang ini disembuhkan. Kalau Yesus tidak berkehendak orang ini disembuhkan, walaupun Petrus mungkin berkata, sembuhlah engkau, orang ini juga tidak disembuhkan. Seperti itu. Makanya di dalam bagian yang kalau kita ingat kembali, di dalam ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10, khususnya di dalam ayat yang ke-6, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu di dalam ayat yang berikutnya juga saudara bisa lihat Petrus secara tidak langsung mengatakan yang menyembuhkan orang lumpuh ini adalah Yesus Kristus. Atau di dalam nama Yesus Kristus. Nah, ini yang membuat kita mengerti di dalam nama Yesus itu bukan sebuah mantra, seolah-olah itu yang membuat Tuhan bekerja ketika namanya dipanggil untuk menyembuhkan seseorang. Tetapi di dalam nama Yesus Kristus memiliki arti bahwa kalau yang diminta atau didoakan itu seturut dengan kehendak dari Yesus Kristus, maka Yesus Kristus akan menjadikan apa yang diminta itu terjadi di dalam dunia ini. Tapi kalau yang diminta itu tidak seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Yesus Kristus, maka apa yang diminta itu walaupun saudara memintanya dengan satu keinginan yang sangat besar atau ngotot seperti itu, atau yang disebut seringkali iman yang saudara miliki kepada Tuhan, tetap Tuhan tidak akan mengabulkan apa yang saudara minta dengan ngotot itu. Ini bicara tentang kedaulatan Allah di dalam menjawab doa dari anak-anak Tuhan. Saya ambil satu ilustrasi seperti ini ya. Kalau saudara mau naik pesawat terbang, lalu pesawat itu menerbangkan saudara dari Solo menuju ke Jakarta seperti itu. Tetapi pada waktu saudara mau naik pesawat terbang itu ternyata mesin yang ada pada pesawat itu tidak bagus. Rusak seperti itu ya. Tetapi karena saudara punya iman yang kuat kepada Tuhan, saudara yakin kepada Tuhan kalau saudara akan diterbangkan dari Solo sampai ke Jakarta dengan selamat. Pertanyaannya adalah, saudara selamat nggak sampai Jakarta? Kalau mesin pesawatnya ada masalah. Saudara sampai enggak di Jakarta kalau mesin pesawatnya ada masalah? Kemarin ada satu cerita, ini bukan bicara mesin pesawatnya tapi pilotnya ya. Menerbangkan pesawat kalau tidak salah dari Surabaya menuju kepada Makassar. Lalu di tengah jalan ternyata pilotnya kena serangan jantung lalu mati di udara. Akhirnya pramugari berusaha ngomong, ada nggak di antara penumpang pilot yang bisa menerbangkan pesawat? Ternyata nggak ada satu penumpang pun yang adalah pilot. Sehingga akhirnya kopilotnya harus memutar balikan pesawat itu kembali ke Surabaya dan mendaratkan pesawatnya di Surabaya. Ini bicara tentang sopirnya pesawat yang meninggal. Nah saudara, kalau itu yang menjadi masalah bukan sopirnya, tetapi pesawatnya, mesinnya yang harusnya menjadi tenaga untuk menerbangkan pesawat itu, ternyata satunya mati misalnya. Yang satunya kurang bagus, saudara sampai nggak ke Jakarta menaiki pesawat itu walaupun saudara berdoa di hadapan Tuhan dengan iman saudara. Jelas-jelas dari Solo sudah masalah kayak gitu.
Kemungkinannya kecil kan. Tapi kalau saudara naik satu pesawat, saudara orang yang khawatiran, takut sekali untuk naik pesawat. Karena saudara takut ketinggian, goncangan angin di situ, dan saudara merasa saudara di atas awan dan gak ada satu pijakan dan kontrol sama sekali begitu. Tetapi pesawatnya bagus, apalagi pesawat itu adalah pesawat yang baru. Keluar dari pabriknya, semua peralatan mesin masih baru, teruji semua dengan bagus seperti itu. Kira-kira saudara yang tidak punya iman untuk sampai ke Jakarta, saudara sampai gak ke Jakarta? Sampai kan? Jadi yang menjadi dasar kita percaya itu terletak kepada pribadi kita, iman kita atau objek yang kita percayai. Jawabnya adalah pada apa? Objeknya kan. Nah begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, saudara punya iman itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bagaimanapun saudara minta, saudara harus yakin dan percaya bahwa jawabannya pasti adalah tidak. Jangan kemudian mengatakan pasti, pokoknya pasti, harus yakin. Enggak, ngotot minta lagi. Enggak dijawab, minta lagi kayak gitu. Ya tetap enggak, jawabnya tidak. Nah makanya di dalam Matius pasal 6, pada waktu saudara membaca tentang doa dan Tuhan mengajarkan tentang kita harus mencari, meminta, mengetok itu. Di dalam bagian itu Tuhan memberikan satu janji kepada kita. Kalau kita berdoa kepada Tuhan dengan satu permohonan, Bapa kita yang di sorga itu adalah Bapa yang pasti mendengar permohonan kita. Dan Bapa kita itu pasti akan memberikan jawaban kepada yang kita doakan itu seperti Bapa kita yang ada di dalam dunia ini. Kalau Bapa kita mengerti untuk memberikan yang baik kepada kita sebagai seorang ayah di dalam dunia ini kepada anak-anaknya, Yesus berkata terlebih lagi Bapamu yang di sorga itu pasti akan memberikan yang baik. Bukan hanya baik, pasti yang terbaik kepada kita yang adalah anak-anaknya. Tetapi pertanyaannya adalah, yang menilai terbaik dan tidak terbaik itu siapa? Nah banyak orang berpikir itu tergantung iman kita, jawaban Tuhan itu. Tapi Yesus sendiri mengatakan yang menjadi penentu dan kuncinya bukan pada iman kita, tetapi pada apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Ya tentunya kita nggak mungkin minta kalau kita nggak punya iman kepada Tuhan ya. Maksud saya adalah bukan karena keyakinan kita dari sisi atau tepuk sebelah tangan yang membuat Tuhan pasti menjawab kita. Tetapi apa yang kita yakini itu adalah sinkron dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang membuat doa kita dijawab oleh Tuhan Allah. Tapi saudara, Bapa itu sendiri memiliki satu pengertian. Apapun yang saudara minta kepada Tuhan, pasti Tuhan jawab. Karena Dia adalah Bapa kita yang mengerti kita, kebutuhan kita dan menginginkan untuk memberikan yang terbaik bagi diri kita. Ini saya kaitkan sedikit dengan prinsip doa ya. Tapi di bagian Yakobus ada satu kalimat yang saudara juga perlu mengerti. Pada waktu Yakobus bicara tentang doa, Yakobus bilang kayak gini. Ada orang-orang yang berdoa kepada Tuhan tetapi tidak mendapatkan jawaban dari doa itu. Sebabnya karena apa? Karena satu sisi dia berdoa tetapi doanya itu salah. Karena dia ingin memuaskan nafsu dia. Tapi di sisi lain, kenapa dia tidak mendapatkan jawaban? Karena dia tidak pernah berdoa dan meminta kepada Tuhan. Jadi ini adalah satu hal yang saya katakan untuk mendorong Bapak Ibu kembali. Ingat kita ada persetujuan doa. Pelayanan gereja kita tidak mungkin bisa berhasil tanpa Tuhan memberkati. Pelayanan gereja kita baru bisa bertumbuh karena ada Tuhan yang menyertai apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini. Dan pekerjaan yang kita kerjakan yang Tuhan berkati itu adalah sesuatu yang harus sinkron dengan nama Tuhan atau kehendak Yesus Kristus. Baru Tuhan akan memberkati itu. Tetapi kalau kita tidak pernah berdoa meminta itu kepada Tuhan, bagaimana Tuhan bisa memberikan jawaban itu kepada diri kita atau memberkati kita di dalam pelayanan kita?
Saudara jangan menggunakan istilah kedaulatan Allah untuk membenarkan saudara untuk melawan peraturan Tuhan yang lain. Kedaulatan Allah tidak pernah boleh digunakan untuk berbuat dosa dengan melanggar perintah Tuhan yang lain. Nggak ada kemungkinan itu. Tapi pada waktu saudara berbicara tentang kedaulatan Allah, saudara di waktu yang sama harus menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab saudara untuk saudara kerjakan karena Tuhan menghendaki itu untuk saudara lakukan. Misalnya ambil contoh, karena kita bicara tentang doa ya. Satu sisi Tuhan ngomong, Tuhan tahu apa yang kita mau doakan sebelum kita minta. Betul kan? Tuhan mengatur segala sesuatu di dalam dunia ini dari awal penciptaan sampai kepada akhirnya. Betul nggak? Pengaturan yang Tuhan lakukan itu apakah bersifat global atau bersifat detail juga di dalam kehidupan pribadi orang yang miliaran banyaknya itu. Alkitab bilang pengaturan Tuhan bukan hanya matahari terbit di timur, tenggelam di barat, lalu ada hujan, ada panas, lalu hal-hal yang besar berkaitan dengan pemerintah bangsa-bangsa yang mungkin kalau kita klasifikasi lagi, pemerintah yang dikdaya atau seperti Amerika Serikat atau Soviet atau China seperti itu, tapi Indonesia nggak ada di dalam pengaturan Tuhan. Nggak seperti itu. Tapi semua pemerintahan dalam dunia ada di bawah kuasa dan pimpinan Tuhan. Lalu pribadi orang yang tinggal di dalam negara yang satu dengan negara lain yang bagaimana? Alkitab juga berkata bahwa pribadi itu dipimpin oleh Tuhan secara personal. Menggenapi kehendak Tuhan di dalam kehidupan masing-masing pribadi itu. Saudara, ini menunjukkan kalau kedaulatan Tuhan satu sisi membuat kita bisa melihat apa yang Tuhan kehendaki pasti terjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan merencanakan itu pasti tergenapi seperti apa yang Tuhan rencanakan. Tanpa kita meminta, pertanyaannya, hal itu tergenapi atau tidak? Nah, kedaulatan Allah, orang reform seringkali ngomong, kalau gitu ngapain ya kita berdoa? Ngapain saya minta kepada Tuhan? Tuhan sudah tahu semua yang saya inginkan kok. Kalau gitu ngapain saya masih perlu meminta kepada Dia, sedangkan kalau Dia sudah mengatur segala sesuatu, jalan hidup saya ada di dalam pimpinan Dia, maka apa yang menjadi kebutuhan saya, pasti Tuhan cukupkan atau pasti Tuhan jawab seperti itu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, betul nggak? Betul nggak? Satu sisi kayak gitu sih, betul. Tapi saya mau tanya, hidup Bapak Ibu saudara ada perubahan nggak? Atau kayak gitu saja? Saya pikir kok nggak terlalu banyak perubahan ya. Dan ada perubahan pun Bapak Ibu nggak sadar kalau itu adalah bersumber dari Tuhan. Kenapa? Karena ada bagian lain yang mengatakan kita harus berdoa. Dan itu adalah perintah. Nah ini yang saya ngomong, pada waktu kita berbicara tentang kedaulatan Allah, Bapak Ibu jangan berpikir bahwa kedaulatan Allah itu boleh membuat Bapak Ibu tidak berdoa. Karena apa? Waktu Bapak Ibu bilang, saya nggak perlu doa karena segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tunggu, ada perintah harus berdoa loh. Misalnya yang lain, kalau Bapak Ibu berkata, semua orang telah yang dipilih oleh Tuhan pasti selamat. Pasti dipanggil, pasti datang kepada Kristus, pasti bertobat, pasti dimuliakan di dalam hidup dia. Kalau gitu perlu penginjilan nggak? Kayaknya nggak perlu ya. Karena Tuhan sudah menetapkan siapapun. Duduk-duduk aja di rumah kayak gitu, mendadak Tuhan kasih pengertian tentang Injil, langsung dia datang percaya kepada Kristus. Jawabnya tidak. Karena ada perintah pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi antara kedaulatan Allah dengan tanggung jawab manusia, itu adalah dua hal yang saudara harus jaga secara beriringan, secara seimbang di dalam kehidupan yang saudara jalani. Kita nggak pernah boleh menggunakan alasan kedaulatan Allah untuk membenarkan kita melakukan dosa. Dan dosa itu adalah sesuatu yang kita pikir benar karena kita menafsirkan kitab suci dengan pemikiran kita yang tidak seimbang.
hanya memfokuskan pada satu bagian dari kitab suci saja untuk menjadi hal yang kita pentingkan karena kita merasa itu adalah hal yang mendukung prinsip kita. Itu adalah hal yang benar menurut diri kita. Nah, saya kembali sini ya. Pada waktu Petrus mengadakan mukjizat, dia mengadakan itu di dalam nama Yesus Kristus. Mengapa? Karena di dalam nama Yesus itu menunjukkan kalau Yesus berkehendak orang lumpuh itu disembuhkan. Tetapi bagaimana kalau Petrus tidak pernah ngomong kepada orang lumpuh ini, bangkit dan berjalanlah. Saya kira orang lumpuh itu juga tidak bangkit dan berjalan ya. Tapi Tuhan menggerakkan Petrus dengan satu dorongan yang kuat dari diri dia untuk mengatakan kamu harus bangkit dan berjalan. Karena ini adalah kehendak Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Maka orang itu kemudian bangkit dan berjalan pada waktu itu. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar tadi saya katakan untuk Paulus memberitakan Injil dari Yesus Kristus. Nah, pada waktu bicara tentang Injil yang Petrus khotbahkan kepada orang banyak pada waktu itu, maka saudara bisa bandingkan antara Kisah pasal 3 dengan Kisah pasal 2 ada perbedaan yang cukup besar. Maksudnya adalah kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 khotbah Petrus mulai dari ayat 14 dan seterusnya, maka saudara akan melihat khotbah Petrus itu sangat alkitabiah sekali. Maksud alkitabiah itu bagaimana? Yaitu setiap kali Petrus memberikan satu penjelasan, maka dia mengutip ayat. Ada penjelasan, dia mengutip ayat di situ ya. Saudara bisa lihat di sini. Misalnya, orang-orang ini ayat 15 pasal kedua, tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel. Lalu ayat 17 sampai ayat 21 dikutip dari Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Lalu saudara baca lagi misalnya. Tetapi Allah membangkit ayat 24 ya. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Sebab apa? Ayat 25 Daud berkata tentang dia. Lalu dikutiplah dari ayat 25 sampai 28 itu dari Mazmur 16 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Lalu kemudian kalau saudara baca lagi di ayat 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhku menjadi tumpuan kakimu. Ayat 35 itu mengutip dari Mazmur 110 ayat yang pertama. Jadi pada waktu Petrus berkhotbah, semua yang dikhotbahkan oleh Petrus ada dasar alkitabiahnya yang mendukung apa yang disampaikan oleh Petrus. Pertanyaannya, di pasal 3 ayat 11 ada dasar alkitabiah yang mendukung khotbah Petrus atau tidak? Kalau saudara lihat sepintas lalu kayaknya enggak ada. Karena enggak ada kutipan-kutipan seperti yang ada di dalam pasal yang kedua ayat 14 sampai ayat yang ke-40 itu. Tetapi saudara, walaupun tidak ada kutipan seperti itu, saya bisa katakan khotbah Petrus sangat alkitabiah sekali. Di dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-26 itu. Dan nanti kita bahas itu, kenapa alkitabiah itu. Tapi satu hal yang sebelum kita bahas soal alkitabiah itu, saya mau katakan juga, khotbah Petrus di pasal 3 ayat 11 sampai 26 memiliki esensi yang sama dengan yang disampaikan di dalam ayat 14 sampai ayat 40, pasal yang kedua. Nah, esensinya apa? Yaitu siapa yang ditinggikan oleh Petrus, yaitu Yesus Kristus. Saudara, kalau perhatikan semua khotbah dari para rasul, baik itu Petrus maupun Paulus, mereka berdua sangat menekankan sekali pada kemuliaan Kristus, peninggian Kristus, apa yang Kristus kerjakan untuk manusia yang berdosa. Semua khotbah mereka tidak pernah meninggikan diri mereka sendiri, tetapi selalu merujuk
kepada Kristus. Dan mereka bukan hanya tidak meninggikan diri mereka sendiri, mereka juga tidak pernah meninggikan manusia menjadi pribadi yang begitu pentingnya, bahkan lebih penting dari Tuhan Allah. Karena apapun yang dikehendaki oleh manusia akan dijawab oleh Tuhan Allah. Nah saudara, saya kira ini adalah hal yang bisa menjadi satu dasar bagi saudara untuk menguji. Ketika saudara mendengarkan satu pemberitaan yang katanya adalah firman Tuhan, saudara harus melihat apa yang dikatakan itu firman Tuhan atau bukan. Tetapi pada waktu kita bilang apa yang dikatakan itu firman Tuhan atau bukan, yang sesuai dengan kehendak Kristus atau tidak, maka saudara harus tanya kembali apa yang menjadi dasar kriteria kita untuk mengatakan khotbah itu adalah kehendak Tuhan, itu adalah sesuatu yang merupakan isi hati Tuhan, itu adalah sesuatu khotbah yang alkitabiah. Maka jawabannya adalah kalau khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu adalah seperti pola yang disampaikan oleh rasul-rasul di dalam perjanjian baru, itu adalah khotbah yang alkitabiah. Kedua adalah pola seperti apa? Yaitu khotbah itu harus meninggikan Kristus. Istilah di dalam teologisnya adalah kalau saudara mendengar khotbah itu berpusat kepada manusia, atau istilahnya adalah antroposentris. Antropo itu adalah manusia, sentris itu pusat. Saudara boleh yakin khotbahnya pasti salah. Tetapi kalau khotbah itu berpusat kepada Kristus, meninggikan Kristus, menyatakan apa yang Kristus kerjakan bagi manusia, yang menuntut manusia untuk meresponi apa yang menjadi kehendak Tuhan karena dia sudah menebus kita dan dia punya kehendak untuk kita jalankan di dalam hidup kita, maka khotbah itu bisa dikatakan benar, pasti benar, kemungkinan besar adalah benar, atau ya kita ngomong benar lah kayak gitu ya. Karena para rasul sendiri menggunakan prinsip ini di dalam khotbah yang disampaikan, baik Petrus ataupun Paulus di situ. Nah, saya kembali di sini. Apa yang membuat kita bisa katakan kalau khotbah Petrus itu meninggikan Kristus atau alkitabiah itu? Saudara kalau baca misalnya di dalam ayat ke-13 dan seterusnya, walaupun di situ tidak ada satu kutipan ayat yang muncul, atau kalau saudara ngomong enggak juga Pak Dawis, kalau Bapak lihat di dalam referensi di bawah itu misalnya ayat 13 itu kan merujuk kepada Keluaran 3 ayat 15 begitu. Atau ayat yang ke-14 itu merujuk kepada Matius 27 ayat 15 sampai 23, ya oke lah ya seperti itu. Tapi enggak ada secara langsung mengutip siapa yang bicara di dalam khotbah Petrus yang kedua ini. Tetapi kalau saudara perhatikan baik-baik, Petrus banyak sekali menggunakan istilah-istilah yang hanya diperuntukkan bagi Mesias di dalam khotbah dia itu. Mungkin saya awali dengan kalimat ayat 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Pertama, kata apa yang muncul? Hambanya. Lalu siapa yang memuliakan hambanya itu? Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu hambanya ini siapa? Kalau saudara lihat di dalam perjanjian lama, maka Yesaya mengatakan Yesus atau Mesias itu adalah hamba Tuhan. Tapi kalau saudara perhatikan di dalam bahasa Yunaninya juga, maka saudara akan menemukan ada hal yang khusus yang bisa lebih memperjelas arti hamba itu. Ternyata hamba itu bukan hanya bicara tentang hamba atau seorang budak yang melayani seperti itu. Tetapi istilah Yunaninya adalah pais. Pais memiliki arti selain hamba, tetapi dia adalah anak. Jadi pada waktu Petrus berkata Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya atau memuliakan anaknya, yaitu Yesus Kristus, itu adalah sesuatu yang menggenapi nubuat di dalam perjanjian lama. Yang kalau saudara bisa melihat, ya kita nggak ada waktu untuk buka satu persatu ya, tapi saudara boleh catat ya. Hamba menggenapi kitab perjanjian lama. Anak menggenapi kitab perjanjian lama juga. Di mana? Misalnya Mazmur pasal yang kedua, hai anakku, pada hari ini aku peranakan melahirkan engkau di dalam dunia ini.
Saudara juga bisa melihat di dalam Matius pasal yang pertama. Pada waktu atau di dalam Lukas pasal pertama, pada waktu Yesus Kristus lahir, Gabriel memberitakan tentang siapa anak yang lahir itu. Di situ dikatakan dia adalah anak Tuhan. Nah, jadi ada pengertian ini ya pada waktu Petrus berkhotbah. Lalu yang kedua adalah nama Yesus. Yesus yang dikatakan diserahkan dan ditolak di depan Pilatus. Yaitu Yesus, kalau kita lihat di dalam konteks Ibrani, sebenarnya itu sama dengan kata Yosua. Yosua itu memiliki arti Yahweh yang menyelamatkan. Dan kalau saudara komparasi dengan Lukas, maka di situ dikatakan anak ini akan dinamakan Immanuel, Yesus, anak Allah. Jadi di situ Petrus mengkaitkan pribadi yang engkau tolak, engkau salibkan, itu adalah Yesus, Yosua, Allah yang menyertai umatnya. Lalu yang ketiga adalah saudara bisa lihat di dalam ayat yang ke-14. Dia adalah yang kudus dan benar. Istilah kudus ada yang menafsirkan itu bicara tentang natur Yesus Kristus. Satu sisi kita bisa berkata kudus itu berarti dia yang tidak berdosa, dia yang tidak bercacat, dia yang sepenuhnya suci itu. Tetapi ada yang mengatakan juga bukan hanya dia tidak berdosa seperti dalam satu perilaku yang dia tunjukkan yang setia kepada hukum Tuhan, yang taat kepada hukum Tuhan. Tetapi yang kudus itu bicara tentang natur dia. Dia adalah sang kudus itu, yaitu Tuhan sendiri yang adalah Tuhan yang kudus itu. Dan benar, benar itu adalah bicara tentang satu penerapan hidup atau jalan hidup yang dilakukan oleh Yesus Kristus yang sepenuhnya benar, sepenuhnya setia kepada hukum Tuhan. Lalu yang berikutnya adalah ia adalah pemimpin kepada hidup. Nah, saudara, bicara tentang pemimpin kepada hidup itu di dalam bahasa Yunani adalah archigos. Archigos itu memiliki arti dia adalah sumber hidup. Dia adalah yang memberikan kehidupan. Dia yang mengakibatkan ada kehidupan di dalam dunia ini. Nah, saudara bisa lihat itu dari mana? Baik di dalam perjanjian lama, Tuhan dikatakan yang menciptakan segala sesuatunya. Lalu Tuhan menghembuskan nafas hidup kepada manusia. Lalu di dalam perjanjian baru saudara bisa melihat juga bahwa Yesus Kristus pada waktu dia akan membangkitkan Lazarus yang mati itu. Yesus berkata, percayakah bahwa di dalam aku ada kebangkitan dan hidup. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Marta dan Maria berkata, kami percaya Tuhan. Tapi pada waktu Yesus berkata kepada mereka, buka pintu kubur dari Lazarus itu. Mereka ngomong, jangan, sudah bau, sudah 4 hari dikubur. Tapi Yesus di situ katakan, kamu kan berkata, percaya bahwa aku adalah sumber hidup. Dan Yesus berkata, memang aku adalah kehidupan itu. Dan orang yang percaya kepadaku walaupun mati tidak mengalami kebinasaan. Atau dia masih tetap hidup. Jadi pada waktu Petrus berkhotbah, satu sisi dia tidak mengungkapkan ayat-ayat secara spesifik yang merujuk kepada ke dalam perjanjian lama atau ke dalam kitab Injil. Tetapi ketika saudara melihat gelar yang diberikan atau digunakan oleh Petrus pada waktu dia berkhotbah, semua gelar itu merujuk kepada pribadi yang namanya Mesias. Saudara boleh lihat di dalam ayat yang ke-18 ya. Ayat 18. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaran nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Yesaya 53 berbicara Mesias yang menderita itu. Tapi di situ Petrus mengkaitkan semua gelar yang dimiliki oleh Yesus Kristus itu adalah gelar yang dimiliki oleh Mesias. Dan orang-orang Yahudi mengerti bahwa semua gelar itu adalah gelar Mesias. Nah saudara, signifikansinya di mana? Petrus mengungkapkan hal ini. Petrus mau ngomong kayak gini, kalau saudara baca lebih detail ya. Pada waktu Allah, Abraham, Ishak dan Yakub memuliakan hambanya Yesus Kristus itu, yang adalah pemimpin kepada kehidupan, yang kudus,
yang benar itu. Apa yang menjadi respon orang-orang Yahudi ketika melihat Yesus Kristus dan mendengarkan pengajaran yang Yesus berikan kepada diri mereka? Yang dikatakan adalah mereka menolak Yesus Kristus. Mereka menyalibkan Yesus Kristus. Mereka walaupun tidak ada satu dasar pun untuk menyalibkan Kristus, dan tidak ada satu bukti pun yang membenarkan tuduhan mereka kepada pribadi Kristus, tetapi mereka tetap dengan ngotot memaksa untuk menyalibkan Yesus Kristus. Di sini ada kutip, walaupun Pilatus sendiri berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi orang-orang Yahudi tidak mau melepaskan diri Yesus Kristus. Nah saudara, kalau saudara bandingkan dengan kitab Injil, Pilatus itu ada 6 kali usaha untuk membebaskan Yesus daripada hukuman. Bahkan sampai terakhir Pilatus ngomong kayak gini, dasarnya apa engkau mau menghukum Yesus? Tidak ada, dia nggak layak untuk mati seperti itu. Sudah, saya kasih solusi, Pilatus bilang. Solusinya adalah saya akan sesah Yesus ini, saya akan cambuk dia, saya akan pukul dia, lalu setelah itu saya bebaskan. Maksud Pilatus adalah, ya sudah, mungkin kalau saya hukum Yesus, mereka punya kemarahan bisa diredakan sedikit, lalu mereka ketika Yesus dilepaskan mereka bisa menerima hal itu. Tetapi pada waktu Pilatus ngomong seperti ini, mereka makin berteriak untuk menyalibkan Kristus, dan bahkan mulai terjadi kekacauan pada waktu itu. Akhirnya Pilatus kemudian mengambil baskom air, membasuh tangannya sebagai satu tanda tidak bersalah, dan menyerahkan peristiwa penolakan Yesus itu kepada orang-orang Yahudi. Waktu baca itu ya saudara, ada satu hal yang mengerikan sih. Ini akibat dosa orang bisa sampai sekeras ini ya, dan tidak peduli sama sekali ya. Waktu Pilatus ngomong, bukankah dia rajamu? Orang Israel ngomong apa? Kami tidak punya raja seperti dia. Raja kami adalah Kaisar. Lalu waktu Pilatus ngomong, darah orang ini saya tidak mau tanggung. Lalu orang Yahudi ngomong apa? Biarlah kami dan keturunan kami yang menanggung dosa kami. Saudara, saya waktu baca ini, terus terang satu sisi saya nggak habis pikir ya. Kenapa orang bisa seperti itu ya? Demi ego dia mungkin, demi kebenaran yang atau penolakan yang dia pikir adalah satu kebenaran. Walaupun itu berakibat kepada kutukan, dia rela menerima itu dan bahkan anak cucunya menerima kutukan itu. Ada yang menafsirkan seperti ini. Peristiwa di dalam tahun 70 Masehi, yaitu peristiwa kehancuran dari bait Allah oleh tentara Titus pada waktu itu, yang mengakibatkan ada 1 jutaan orang Yahudi yang mengalami kematian pada hari itu akibat dari hukuman yang harus ditanggung oleh orang Yahudi dan keturunannya, diakibatkan oleh sumpah yang mereka berikan di hadapan Tuhan. Biar kami dan anak kami yang menanggung hukuman itu. Saudara, hati-hati. Itu menunjukkan betapa kerasnya hati manusia, penolakan yang bisa dilakukan oleh manusia terhadap Tuhan, terhadap kebenarannya akibat dosa yang dimiliki oleh manusia. Nah, di sini Petrus mengatakan, saudara orang-orang Yahudi, kalian tahu tidak? Kalian sudah menolak siapa? Siapa yang menolak itu? Petrus bilang, kamu, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, kalian yang sudah menolak Yesus Kristus, menyalibkan diri dia. Tetapi kalian tahu tidak siapa Yesus Kristus ini? Dia adalah Mesias, dia adalah pemimpin pada hidup, dia adalah yang kudus dan benar itu. Dia adalah hamba Tuhan, dia adalah anak Allah, dia adalah Yahweh yang menyelamatkan manusia dari dosanya. Tetapi kamu tetap mengeraskan hati, menolak dia, dan bahkan menyalibkan diri dia. Tetapi saudara, Petrus tidak berhenti di situ. Petrus berkata bahwa walaupun dia adalah orang yang
telah disalibkan, pemimpin kepada hidup itu telah dibunuh atau kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Saudara, saya lihat kalimat terakhir di dalam ayat 15 itu punya signifikansi yang penting sekali. Pentingnya di mana? Kalau Yesus Kristus tidak pernah bangkit dari kematian, dia hanya dikatakan telah kamu tolak, kamu salibkan. Walaupun Pilatus mengatakan dia benar, gak ada kesalahan sama sekali. Gak ada satu tuntutan atau dampak yang terlalu besar mungkin, atau rasa bersalah dan rasa takut yang terlalu besar yang dimiliki oleh orang-orang yang mendengar khotbah Petrus. Tetapi pada waktu Petrus berkata bahwa dia yang adalah pemimpin pada hidup itu telah kamu bunuh, satu sisi bisa berarti kamu gak punya pengharapan lagi karena dia pemimpin pada hidup, kamu tolak. Tapi di sisi lain pada waktu Petrus katakan, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Artinya apa? Orang Yahudi sama sekali gak ada harapan lagi untuk benar di hadapan Tuhan. Orang Yahudi tidak ada harapan lagi untuk bisa diselamatkan. Karena pribadi yang mereka tolak itu adalah pribadi yang adalah pencipta mereka dan satu-satunya harapan untuk memberikan hidup yang kekal kepada diri mereka. Atau kalau mau lebih lembut sedikit adalah pada waktu mereka mengetahui bahwa yang mereka tolak dan bunuh dan dikabarkan oleh Petrus itu adalah pencipta yang menjadi sumber hidup bagi diri mereka. Maka pada waktu itu mereka pasti ada di bawah penghakiman dari Tuhan yang mereka tolak itu. Saudara, itu sebabnya berita yang Petrus kabarkan, saya percaya bisa membawa satu dampak yang membuat orang-orang Israel gak nyenyak tidur. Karena mereka sudah menolak Mesias yang Tuhan janjikan itu. Dan Mesias itu ternyata adalah Tuhan pencipta mereka sendiri. Ini pasti membuat orang-orang Israel ada di dalam sebuah keputusasaan. Karena mereka sudah berhadapan dengan yang menjadi puncak dari satu pengadilan yang ada di dalam seluruh alam semesta ini. Maksudnya kayak gini ya. Kalau saudara ada persoalan di dalam hukum, saudara ajukan kepada hakim kayak gitu. Saudara kalah, saudara bisa naik banding kan. Lalu ketika saudara naik banding, mungkin dari urutannya apa ya? Dari kota mungkin ke provinsi ya. Provinsi kemudian baru ke nasional mungkin seperti itu ya. Saudara naik ke provinsi, saudara kalah lagi. Saudara bisa naik banding lagi kan ke Mahkamah Agung. Tetapi kalau saudara sudah di Mahkamah Agung, saudara kalah, masih ada kemungkinan lagi enggak? Jawabnya enggak ada. Nah pada waktu Petrus khotbahkan tentang penolakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap diri Mesias. Petrus mau ngomong yang engkau tolak itu adalah pribadi tertinggi dari semua hakim yang ada di dalam dunia ini. Dan dia adalah hakim yang adil itu. Kalau kita mau gunakan istilah yang Abraham gunakan untuk memanggil Tuhan. Kau adalah hakim yang adil itu, masakan tidak bertindak dengan adil. Maksudnya adalah dia pasti akan bertindak dengan adil. Dan orang Yahudi yang menolak Yesus itu, hakim yang adil itu, harus berhadapan secara pribadi dengan pribadi itu. Ada harapan enggak? Jawabnya enggak ada. Yang ada adalah pasti hukuman. Yang ada adalah pasti satu kesadaran kami sudah berdosa, kami sudah melakukan satu kejahatan kepada pribadi yang adalah hakim atas seluruh hidup manusia ini. Nah saudara, itu sebabnya saya bilang kemungkinan mereka nggak bisa tinggal tenang untuk tidur kalau mereka berhenti di situ. Tetapi ini penting ya. Kenapa Petrus sampai khotbah seperti ini? Karena saudara, salah satu sumber orang untuk bertobat dari dosanya, kembali kepada Tuhan,
Itu adalah kesadaran akan dosa. Salah satu sebab kenapa seseorang itu datang kepada Kristus, karena mereka percaya atau mereka yakin dan bisa melihat bahwa tidak ada solusi yang lain untuk bisa mendamaikan diri mereka yang berdosa dengan Allah yang sejati itu. Dan untuk bisa mereka sadar bahwa mereka adalah berdosa dan tidak mungkin bisa diperdamaikan dengan Allah yang sejati itu, mereka harus melihat yang menjadi dosa itu adalah pribadi mereka yang menolak Allah yang telah mencipta mereka, yang ingin menyelamatkan diri mereka. Itu dosa. Spurgeon ngomong kayak gini ya. Walaupun kita tidak menjadi orang yang hidup sejaman dengan Yesus Kristus, walaupun kita bukan orang-orang yang menolak secara langsung Yesus Kristus dan menyalibkan Dia, tetapi setiap esensi dosa yang dilakukan oleh manusia itu sama dengan penolakan terhadap pribadi Kristus, atau sama dengan penyalipan, atau sama dengan satu tindakan yang menyalibkan Kristus. Itu adalah esensi dari dosa. Jadi saudara, di sini Petrus mau ajak orang-orang Yahudi ataupun kita sebagai orang Kristen untuk menyadari satu hal, keberadaan dosa kita, natur kita yang berdosa itu yang telah menyebabkan Yesus disalibkan. Walaupun kita tidak hidup 2000 tahun yang lalu, tetapi akibat dosa kita yang kita lakukan hari ini, itu membuat Yesus disalibkan 2000 tahun yang lalu. Dan siapa Dia? Dia adalah Tuhan, Dia adalah hakim yang adil itu, Dia adalah pemimpin kepada hidup yang kita tolak. Nah, saya lihat, tadi saya katakan, kenapa ini penting? Karena ini yang akan membawa kita kepada Kristus. Ini yang membuat kita menyadari satu hal, bahwa hidup kita betul-betul seharusnya ada di dalam kebinasaan, di bawah hukuman dari Tuhan Allah. Dan baik nggak untuk mengerti ini? Mungkin ada orang-orang yang ngomong nggak terlalu baik ya, ngapain khotbah hal yang sangat keras itu. Tetapi saudara, Tuhan Yesus sendiri di dalam berkhotbah, Dia menggunakan pengertian yang keras ini untuk menyadarkan orang akan dosa, untuk membawa kepada pertobatan. Misalnya ambil contoh, pada waktu Yesus bicara bahwa neraka itu seperti apa? Api yang sangat panas, atau seperti apa? Ya, api dan ada cacing atau ulat yang menggerayapi tubuh dan tidak pernah bisa mati-mati. Dan kita akan menggertakkan gigi kita, tapi semuanya itu tetap akan terus ada dan tidak berlalu seperti itu sampai selama-lamanya. Saudara, itu adalah gambaran yang sangat mengerikan sekali sebenarnya. Saya pernah cerita di sini ya, sebelumnya saya ingatkan saudara lagi ya. Saya pernah melayani satu jemaat yang dia mengalami kebusukan kaki akibat diabetes mellitus. Nah, pada waktu dia mengalami kebusukan kaki itu sudah bau sekali dari dengkul ke bawah. Seharusnya diamputasi, tapi dia nggak mau amputasi. Akhirnya istrinya cuma bisa membalut, memberi olesan obat untuk supaya lukanya kering, tapi karena itu diabetes mellitus yang basah, akhirnya nggak bisa kering. Saudara tahu, tiap malam dia teriak-teriak, jerit-jerit kesakitan. Akhirnya istrinya bingung kan, kenapa bisa jerit kesakitan? Waktu dia buka perbannya, saudara tahu di situ ada belatungnya loh, yang masih hidup, yang gigiti daging dia yang masih bagus itu. Sakit sekali. Tapi ini adalah satu gambaran yang bagi kita mungkin itu adalah hal yang kita tidak mau alami dalam hidup kita tengah-tengah dunia ini ya. Kalau bisa lebih baik kita nggak ngalami itu sama sekali, karena itu adalah hal yang sangat menderita sekali. Berusaha untuk hindarkan itu. Ada bijaksana sih. Tapi saudara, ada bijaksana nggak untuk hidup yang kekal? Ada bijaksana nggak untuk melihat saya harus terhindar daripada hukuman kekal Tuhan, di mana Tuhan menggambarkan itu seperti belatung yang gigit kita, yang nggak pernah bisa mati-mati sampai selama-lamanya. Ada api yang begitu panas yang membakar diri kita tapi nggak pernah padam-padam, dan kita juga nggak pernah mati-mati. Jangan bayangin neraka itu api atau ada belatungnya situ ya. Tapi paling tidak ada penyiksaan yang begitu hebat yang akan kita alami seumur hidup kita sampai selama-lamanya.
Membayar hutang yang tidak pernah kita bisa lunaskan selama-lamanya. Itu neraka. Tapi puji Tuhannya ada ayat berikutnya. Ayat 17. Petrus bilang seperti ini. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan sama seperti semua pemimpin kamu. Petrus ngomong apa? Oke, memang engkau yang sudah menyalibkan Kristus. Engkau sudah menolak Kristus. Tetapi sebenarnya walaupun engkau sudah melakukan itu dan engkau harusnya dihukum akibat daripada dosa dan kejahatan yang engkau lakukan kepada pemimpin yang membawa kepada kehidupan itu. Tetapi engkau tidak mengerti siapa dia kan. Engkau tidak tahu kan, engkau tidak sadar engkau sudah menghukum dia kan. Atau menolak pemimpin kepada kehidupan itu kan. Nah, kenapa ini penting? Tapi sebelum kita lihat ya, saudara boleh baca 1 Korintus pasal kedua dulu. 1 Korintus pasal yang kedua, ini bicara sebab dari kenapa orang-orang Yahudi menyalibkan Kristus. Ayat yang ke-8, termasuk para penguasa ya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dari diri Allah. Ayat 9 bilang apa? Mengapa penguasa dunia menyalibkan Kristus, menolak Yesus Kristus? Karena kalau saudara baca ayat ke-7, karena itu adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tapi di ayat 9 dikatakan, kenapa itu tersembunyi? Karena apa yang dikatakan tentang Kristus, apa yang terjadi pada diri Yesus Kristus, itu sama sekali belum pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Makanya mereka menyalibkan Kristus karena tidak terbayangkan dan tidak terpikirkan sama sekali kalau Tuhan akan menggunakan hikmat seperti itu atau jalan seperti itu untuk menebus manusia yang berdosa. Dan kedua, saudara boleh buka Bilangan 15. Bilangan 15. Ayat yang ke-22. Ini satu konsep iman Kristen yang berbeda dari agama ya. Ayat 22 sampai ayat 31. Ini saya kira kita baik untuk baca ya. Dosa yang tidak disengaja. Apabila kamu dengan tidak sengaja melalaikan salah satu dari segala perintah ini yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa, yakni dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu dengan perantaraan Musa, mulai dari hari Tuhan memberikan perintah-perintahnya dan seterusnya turun-temurun. Dan apabila hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini, tidak dengan sengaja, maka haruslah segenap umat mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya sesuai dengan peraturan, juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Maka haruslah imam mengadakan pendamaian bagi segenap umat Israel sehingga mereka beroleh pengampunan. Sebab hal itu terjadi tidak dengan sengaja. Dan karena mereka telah membawa persembahan-persembahan mereka sebagai korban api-apian bagi Tuhan, juga korban penghapus dosa mereka di hadapan Tuhan karena hal yang tidak disengaja itu. Segenap umat Israel akan beroleh pengampunan
juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, karena hal itu dilakukan oleh seluruh bangsa itu dengan tidak sengaja. Apabila satu orang saja berbuat dosa dengan tidak sengaja, maka haruslah ia mempersembahkan kambing betina berumur setahun sebagai korban penghapus dosa. Dan imam haruslah mengadakan pendamaian di hadapan Tuhan bagi orang yang dengan tidak sengaja berbuat dosa itu, sehingga orang itu beroleh pengampunan karena telah diadakan pendamaian baginya, baik bagi orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu. Satu hukum saja berlaku bagi mereka berkenaan dengan orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pasti orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Saudara, signifikansinya apa? Petrus bilang, engkau tidak mengerti, engkau tidak mengetahui apa yang engkau perbuat itu, atau engkau melakukan berdasarkan ketidaktahuan. Di situ Petrus mau ngomong masih ada harapan. Kenapa? Berdasarkan bilangan 15, kalau ada orang yang berdosa dengan satu tindakan jelas, yakin, atau satu tindakan pasti dia melawan Tuhan, dia tahu itu jelas-jelas dosa, dia tetap lakukan itu, Musa bilang gak ada pengampunan bagi orang itu. Tetapi kalau orang itu melakukan satu dosa yang dia tidak sadari, dia tidak tahu ada hukumnya di situ, dan dia lakukan itu, dan dia kemudian tahu kalau dia sudah melanggar hukum Tuhan, masih ada harapan. Boleh korbankan binatang untuk menebus dosa dari orang itu, dan dia meminta pengampunan dari Tuhan Allah. Saudara, itu artinya apa? Pertama, tindakan berdosa yang dilakukan tanpa pengertian, ada pengampunan yang tersedia, seperti orang-orang Yahudi yang menolak Yesus Kristus itu. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang bisa beralasan, karena saya tidak mengerti, maka saya boleh melakukan sehingga saya tetap boleh terbebas dari hukuman. Atau intinya adalah, kita suka ngomong kayak gini ya, kalau kita tahu banyak, dituntut banyak ya. Tahu sedikit, dituntut sedikit. Kalau tidak tahu, dituntut enggak? Enggak ya. Musa ngomong tetap dituntut. Walaupun saudara enggak tahu, saudara lakukan kesalahan, nanti Tuhan bukakan saudara salah, tetap Tuhan hukum. Sekarang saya mau tanya, lebih baik tahu atau enggak tahu? Lebih baik tahu sedikit atau tahu banyak? Hah? Lebih baik tahu banyak kan? Makin tahu banyak, makin tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, makin kita bisa hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan. Karena apa? Karena waktu kita tidak tahu, kita lakukan tetap dihukum dan dituntut oleh Tuhan. Seperti itu. Tapi makin kita tahu, bukan tujuannya supaya kita terhindar dari hukumannya, tetapi paling tidak makin kita bisa menyenangkan Tuhan melalui pengetahuan yang banyak akan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Nah, Petrus di sini ngomong, masa itu bisa diampuni? Engkau telah berdosa, iya. Engkau sudah menolak Tuhan, betul. Engkau harus bertanggung jawab, harus. Tetapi karena engkau melakukan itu atas dasar ketidakmengertian atau ketidaktahuan akan tindakanmu, telah menolak pemimpin kepada hidup itu, Mesias itu, maka sekarang masih ada harapan bagi engkau untuk mendapatkan pengampunan. Makanya kalau saudara baca di dalam ayat 18 ya. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan berdoalah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan
dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus dan seterusnya. Hal berikutnya yang Petrus angkat adalah setelah mereka menyadari akan tanggung jawab dosa mereka, Petrus masuk kepada kabar anugerah. Gak apa-apa, masih ada harapan. Tetapi dengan satu hal, saudara harus bertobat. Setelah saudara sadar akan dosamu, tindakanmu melawan Tuhan, jangan tinggal di dalam kondisi yang terus keraskan hati melawan Tuhan. Tapi bertobatlah dari dosa itu, kembalilah kepada Tuhan di dalam Kristus. Karena apa? Karena di dalam Dia ada pengampunan dosa. Ada penghapusan dosa itu. Sebenarnya Petrus di sini tidak memberikan satu motivasi untuk kita datang kepada Kristus. Ada beberapa motivasi, saya bahas secara cepat aja ya. Pertama adalah kenapa kita harus datang kepada Kristus? Karena di dalam Kristus ada pengampunan dosa yang total bagi diri kita. Yang kedua adalah karena di dalam Kristus kita akan mendapatkan kelegaan. Di ayat 20 ya. Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dengan mengutus Kristus. Lalu saudara boleh ayat yang ke-20. 1. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi pada waktu kita datang kepada Kristus kita boleh mendapatkan kelegaan. Karena di situ kita istilah adalah kita akan mendapatkan satu damai. Dan juga akan mendapatkan satu pemulihan pada waktu Kristus datang kedua kalinya. Lalu saudara boleh lanjutkan lagi di dalam ayat yang ke-22. Kenapa kita harus datang kepada Kristus? Karena baik Musa maupun nabi-nabi dari Samuel itu berbicara tentang Kristus yang akan menebus dosa. Dan dia adalah nabi yang menggenapi nubuat dari nabi-nabi yang ada di dalam perjanjian lama. Ayat 22 itu adalah secara khusus Petrus kutip dari nubuat Musa ya. Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu. Sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Saudara, orang Muslim mengangkat ini untuk ditujukan kepada Muhammad. Seolah-olah Muhammadlah yang dinubuatkan oleh Musa. Kalau andai kata Petrus nggak mengutip ayat ini, mungkin kita akan ngomong itu adalah Muhammad. Tetapi masalahnya adalah Petrus mengutip ayat itu. Dia mengatakan secara spesifik, yang dimaksud Musa itu bukan Muhammad, tetapi Yesus Kristus. Dia adalah penggenapan dari nubuat tentang nabi yang akan datang itu dan kita harus mendengarkan dia. Lalu yang berikutnya adalah kenapa kita harus datang kepada Kristus. Selain dari dia adalah penggenapan nubuat dari nabi itu, ayat 25. Kamulah yang mewarisi nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Maksudnya adalah kita akan mendapatkan segala berkat rohani yang dijanjikan Allah kepada Abraham kalau mereka datang kepada Kristus atau kalau kita datang kepada Kristus. Saya agak overlapping ngomongnya mereka kita seperti itu. Karena sebenarnya ini adalah satu janji yang bukan diperuntukkan hanya bagi orang Yahudi saja, tetapi juga bagi orang bukan Yahudi atau gereja Tuhan. Saudara boleh komparasi dengan Efesus pasal 1. Di situ dikatakan segala berkat rohani itu yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu diberikan kepada kita, dan yang menjadi penjaminnya itu adalah Roh Kudus yang ada pada diri kita. Kalau saudara lihat di dalam Galatia, di situ ada kalimat semua berkat janji Abraham itu menjadi milik kita di dalam Kristus Yesus. Jadi pada waktu bicara tentang ini ada orang yang mengatakan ini adalah khusus untuk orang Yahudi. Oke lah, benar, memang ngomong kepada orang Yahudi seperti itu ya. Tetapi di sisi lain saya juga melihat bahwa Tuhan mau memakai orang Yahudi untuk memberkati bangsa-bangsa. Dan siapa itu? Petrus, para rasul, Paulus. Tuhan pakai untuk memberkati bangsa-bangsa melalui orang Yahudi.
Dan keberadaan dari orang Yahudi yang dipelihara oleh Tuhan sendiri, itu harusnya menjadi sesuatu yang membuat bangsa-bangsa melihat ada kuasa Tuhan yang menjaga dan memelihara mereka. Melalui apa yang Tuhan lakukan bagi bangsa Yahudi itu ya. Jadi ini adalah bicara tentang janji yang akan diterima oleh orang-orang Yahudi ataupun orang-orang bukan Yahudi. Dan satu lagi, pada waktu kita datang kepada Kristus, kita akan mengalami restorasi di sini dalam pengertian kita akan terhindar dari hukuman kekal. Jadi ini yang menjadi motif atau dorongan penyemangat kenapa kita harus datang kepada Kristus. Dan saudara, yang mengatakan ini siapa? Petrus sih. Tetapi Petrus itu siapa? Dia adalah rasul. Tapi bukan hanya dalam pengertian dia adalah orang yang dipanggil oleh Kristus untuk memberitakan tentang Injil ini. Yang diutus, bukan hanya dalam pengertian itu. Tapi Alkitab berkata, rasul adalah saksi mata dari Yesus Kristus. Rasul adalah yang menyaksikan dengan mata mereka sendiri, dengan telinga mereka mendengar sendiri, bukan dari orang lainnya. Dengan mata mereka sendiri, telinga mereka sendiri, dan tangan mereka sendiri raba. Segala sesuatu berkenaan dengan firman hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Itu yang mereka saksikan. Jadi apa yang diberitakan oleh Petrus di sini adalah suatu kebenaran yang betul-betul pernah terjadi di dalam sejarah manusia. Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Kalau saudara ingin diperdamaikan dengan Allah, walaupun saudara sudah bergereja selama ini, bertahun-tahun, tapi saudara belum pernah sungguh-sungguh memiliki satu keyakinan bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan penebusan dosa itu. Hari ini saya mau ngomong, datang kepada Kristus. Karena dialah jawaban itu, dialah janji itu. Di luar dia tidak ada yang bisa memberikan pengampunan dosa itu. Karena dia datang untuk menebus dosa dan memastikan seluruh dosa kita bisa diselesaikan melalui kematian Kristus. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita ya. Mari kita masuk dalam doa. Kami sekali lagi berdoa, bersyukur Bapa untuk firman-Mu, untuk satu keselamatan yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami, yaitu di dalam pribadi Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur ada banyak saksi mata yang boleh menyaksikan bahwa Engkau sungguh-sungguh telah inkarnasi ke dalam dunia. Dan ada kitab suci-Mu yang boleh mengkonfirmasi bahwa apa yang disaksikan oleh para nabi itu adalah satu kebenaran yang telah Engkau sediakan bagi manusia berdosa sejak dari beribu-ribu tahun yang lalu atau sejak dari dahulu kala. Dan kami sungguh bersyukur Bapa karena kami yang berdosa ini boleh diberikan satu jalan keluar yang tidak ada kemungkinan lainnya. Itu hanya di dalam Yesus Kristus dan kami boleh dibawa untuk mengerti kebenaran ini dalam hidup kami. Tolong kami ya Bapa, ampuni dosa kami, berikan kami kelembutan hati untuk mau datang kepada Kristus dan selalu datang kepada Kristus dikala kami berdosa. Dan kami boleh memiliki satu keyakinan bahwa dia atau Yesus Kristus sungguh-sungguh adalah juru selamat, Tuhan yang inkarnasi ke dalam dunia untuk menebus dosa kami. Tolong kami, berikan anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini juga iman ya Tuhan, yang melihat pada Kristus, yang senantiasa bergantung kepada Kristus, yang mengandalkan Kristus dan berpegang kepada setiap janji dan perkataan Kristus dalam kehidupan mereka. Kami sungguh berdoa, bersyukur dan memohon penyertaan Engkau. Dan kiranya sungguh-sungguh kami boleh mendapatkan satu damai, sejahtera dan kelegaan yang ada di dalam Kristus Yesus dan segala berkat rohani yang Engkau janjikan bagi diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.